Baik lagi bersama gue Dusan di channel Profesor Warno. Di video kali ini gue bakal jelasin ke kalian tentang bagaimana caranya menghandle file pada bahasa pemrograman Python. Check this out. Oke, kita sudah masuk ke layar monitor gua. Sekarang kita langsung mulai aja untuk tutorial file handling pada Python. Pada tutorial kali ini gua nggak make Linux, gua nggak make di terminal atau command prompt. Gua mau kenalin ke kalian tentang sebuah aplikasi open source, web based. Ini dia bisa live code lah di sana, dan Python 3 running di sana. Jadi gue untuk beberapa case gue lebih senang pakai Jupyter, beberapa case gue lebih senang pakai VI atau di terminal, atau beberapa case juga gue sering pakai Visual Code Studio. Untuk kali ini gue bakal pakai Jupyter. Kalau kalian belum punya Jupyter, tinggal download, tinggal install aja, dan tinggal dijalanin aja langsung. Di sini gue udah punya. Ya, langsung running servernya di lokal dan langsung ngarahin kita ke localhost portnya 8888 ya. Oke, langsung kita ke dokumen ya. Terserah sih sebenarnya di folder apapun. Coba buat dulu deh di sini, buat folder ya. Udah pakai aja di sini. Oke, langsung aja kita ke new Python 3. Karena 2020 ini Python 2 udah nggak update, tapi masih running. Oke, untuk file handling yang pertama kali gue bakal jelasin tentang gimana caranya buat nulis dulu ya. Maksudnya adalah membuat file, karena kan ini foldernya kosong. Jadi pertama gue bakal ngasih tahu kalian bagaimana caranya membuat file pada Python. Oke, jadi pertama kita harus buat variabel. Misalnya gue tulis file baru ya, file baru. Habis itu gue open. Ini kita call functionnya si built-in functionnya si Python, yaitu open. Kalau di Python 2 kalau nggak salah raw open apa ya, pokoknya beda lah, lupa gue. Jadi kita panggil si built-in function open ini dan kita masukin nama filenya. Nah, berhubung kita mau buat file, jadi terserah kalian ya, maunya apa, terserah kalian. .txt. Nah, di sini sebentar. Nah, di Jupyter Notebook ini kalian bisa pencet Shift Tab buat ngelihat argumen-argumen yang bisa dimasukkan di function tertentu. Nah, ini open, gue pencet Shift Tab, dia keluar file sama mode-nya. Oke. Defaultnya adalah mode-nya R, tapi karena kita mau nulis, jadi kita pakai mode-nya yang W atau W+. Kalian bisa baca sendiri dokumentasinya. Yang jelas ini untuk write. Oke, nanti ada lagi yang A itu untuk append. Jadi kalau W itu kita akan nulis dari awal, dari array ke 0. Kalau misalnya A plus lah misalnya. Ini kalian akan meneruskan. Jadi meneruskan di file yang ada. Oke, kita W dulu, W+. Kalian bisa cek dokumentasinya nanti tentang mode-modenya. Habis itu kita bisa karena dia udah jadi objek file terserah kalian nih, istilahnya kalau di running dia sudah ini ya. Oke, gua run dulu deh. Karena istimewanya si Jupyter Notebook ini kita bisa running line per line, langsung keluar outputnya dan dia langsung ke next line ya, next line. Nah, ini udah run. Kalau kalian print si file baru ini, dia sebenarnya kan sebuah objek nih. Nah, oke, ini objek tentang file terserah kalian dengan mode-nya W+. Oke. Setelah itu, nah kalau kayak gini kalian bisa pencet B buat bikin new line. Kalian bisa panggil misalnya file baru .write. Misalnya kalian mau nulis sesuatu, oke. Nah, tulis
apaan kek. Nah, oke. Ini kalian bisa running. Dan running. Nah, sekarang mestinya si file ini sudah ada tulisan file apaan kek. Oke. Sebelum kita baca, kita cek aja dulu kalau misalnya nggak percaya. Oh, sebentar, bisa di sini kalau nggak salah pwd. Oh, sorry. Apa pwd aja ya, pwd. Jadi kalian bisa komen ya, ini bisa komen ini ya, masukin komen terminal buat ngecek current directory. Nih pwd berarti kalian udah di untitled folder. Dan coba kalau kita ls bisa nggak? ls sorry. ls juga bisa. Ini udah ada ya filenya ya. Oke. Ini udah ada. Tapi kelihatannya ini masih 0 kemungkinan karena kita belum close filenya. Karena setiap kita open, kita perlu memanggil close. Coba kita close ya. Close. Terus kita ls lagi. Nah, nambah nih 15. Oke, berarti sudah ada atau file sudah berhasil kita buat. Jadi perlu kalian ketahui bahwa setiap kita open, memanggil built-in function open, kita harus tutup. Karena apa? Karena nanti kalau misalnya itu posisinya masih open, terus kalian buka file explorer, terus kalian buka filenya, itu bakalan tidak bisa dibuka. Oke, next. Karena filenya udah ada, sekarang kita coba untuk membaca. Untuk membaca kurang lebih sama, tapi kita tinggal misalnya file yang lain lah. Baca file sama dengan open, tetap sama. Nama filenya terserah kalian. txt. Ini nggak usah diisi, modenya nggak apa-apa. Kalau mau diisi juga nggak apa-apa. Yang jelas defaultnya adalah read. Oke, kita running. Karena udah di close, kita open lagi. Sekarang kita tinggal baca file. Waduh, bisa di tab ya di Jupyter Notebook. Baca file, open. Kok open sih? Open read. Oke, ini kita run. Nah, kebaca ya, tulis apaan ke, sesuai dengan yang kita tulis tadi. Nah, ketika kita mau yang perlu diketahui yang kita perlu ketahui selanjutnya adalah ketika kita mau baca lagi kosong. Karena apa? Karena sebenarnya kita itu tadi kan pas buka di sini, posisi kursor kita adalah di sini sebelum T. Di array ke 0. Ketika kita udah read, dia akan baca seluruhnya sampai sini, dan kursor kita di array -1 terakhir. Makanya ketika kita baca file read lagi, dia kosong. Oke. Nah, untuk biar kita bisa baca dari ulang lagi, kita perlu namanya baca file.seek ke 0 lagi. Oke. Habis itu kita baca file.read lagi, mestinya ini bisa. Tulis apaan kek, baru keluar lagi. Oke. Sekarang kita close dulu, jangan lupa. Oke, kita sudah buka, habis itu kita sudah baca. Gimana caranya? Misalnya kita mau nambahin ya, Misalnya di sini nih, kita tambah teks, misalnya tambah teks sama dengan open, nama filenya terserah kalian .txt. Habis itu modenya itu adalah A+. Kita run. Setelah kita run, tambah teks sudah menjadi objek baru. Itu kita bisa tambah teks write.
Nah, kalau kita misalnya mau nambahin enter, kita bisa pakai backslash n, spasi misalnya, nggak usah spasi juga nggak masalah, backslash n, kalimat baru pada terserah kalian file, pada file terserah kalian. Kita coba ya, set. Udah begini, kita coba close dulu. Waduh. Delete. Untuk delete kita bisa double pencet 2 kali tombol D ya. Nah, ini kita close, jangan lupa biar filenya tambah teks, biar filenya masuk. Bentar, salah. Tambah teks dot close. Oke. Udah kayak gini, coba kita open lagi, misalnya baca file lagi sama dengan open terserah kalian .txt, tidak usah kasih modnya. Habis itu kita baca file.read. Nah, ini backslash n-nya masih kebaca gini karena kita minta dia print apa adanya. Kalau misalnya kita tulis perintah print gini, misalnya baca file.read, ini mestinya ada sebentar. Ulangi, misalnya gua taruh dulu di variabel isi file, baca file.read. Oke. Habis itu gua mau print, isi file. Oh, sorry, karena ini masih kursornya udah di terakhir ya. Baca file.sig 0. Oke, mestinya ini bisa. Nah, ini ada enternya. Oke. Intinya 3 itu. Write, read, sama append A. Dan yang terakhir adalah gue pengen kasih tau kalian, kalau misalnya kalian takut lupa close, atau cara amannya biar auto close itu bisa dengan cara script seperti ini. With open, misalnya apa tadi filenya, terserah kalian .txt s, misalnya apa kalian taruh di ini, taruh di variabel, misalnya baca file seperti biasa, atau yang lain deh, misalnya baca file 2, kalian kasih titik 2 indentation, with oke. Habis itu kalian kasih isi file 2 misalnya sama dengan baca file 2 dot read. Oke. Kalian bisa print isi file 2. Isi file 2. Ini saya bisa. Nah, dengan kayak gini dia auto close ya. Si baca filenya ini auto close. Sedangkan kondisi yang di sini nih, si baca file ini malah belum kita close. Kita close dulu deh biar aman. Baca file dot. Oke. Jelas ya. Jadi yang pertama kita menulis dengan mode W+, habis itu kita read. Habis itu di sini yang terakhir adalah jangan lupa sig untuk membalikan kursor supaya kita bisa baca dari awal lagi. Karena sekali sudah di read, kursor akan taruh di terakhir. Yang terakhir adalah mode append, atau kita menambahkan pada file yang sudah tersedia. Oke, mungkin cukup sekian video dari gua. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian belajar banyak tentang pemrograman Python. Dan terima kasih atas perhatiannya. See you in the next video.